ini tentang kurikulum yang digunakan di SMP ini apa Pak kira-kira? SMP Muhammadiyah 5 Surakarta pakai kurikulum itu kurikulum Merdeka sejak tahun 2022-2023 untuk kelas 7, 2023-2034 untuk kelas 7-8, dan tahun ini semuanya pakai kurikulum Merdeka. 2004-2025 semuanya pakai kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana cara guru ngajar atau bagaimana sistem mengajar murid di sana Pak? Kalau di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta ngajarnya mostly pakai presenting, discovery learning gitu. Kita presenting, kemudian anak-anak menemukan contoh dalam kehidupan nyata. Kemudian biasanya kita pakai beberapa activities yang menyenangkan buat anak-anak. Kemudian untuk assessmentnya nanti kita pakai kognitif sama praktikal. Jadi pakai keterampilan ada, kognitif ada, sama survei observasi sosial mereka, observasi nilai-nilai sosial yang sekarang itu kalau di kurikulum Merdeka harus ada nilai-nilai sosial yang terkandung dalam elemen profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu dinilai sekarang. Berarti masuk ke penilaian rapot gitu Pak? Kalau yang masuk ke penilaian rapot untuk yang terakhir itu di rapot itu ada leadernya sendiri, ada yang kognitif sendiri, ada yang keterampilan sendiri. Kemudian nanti untuk asesmennya ada formatif bab atau formatif tema, sama nanti ada sumatif. Sumatif itu ada 4. Sumatif 1 itu mid semester 1, sumatif 2 itu semester 1, sumatif 3 itu mid semester 2, sumatif 4 itu kenaikan kelas. Kemudian SMP ini menggunakan bilingual atau hanya bahasa Indonesia saja Bu? Oke. Karena saya ngajar di kelas 7 dan kebijakan atau regulasi dari pemerintah itu bahasa Inggris itu tidak wajib diajarkan di kelas 7, maka untuk SMP seperti saya yang ngajar di kelas awal malah mostly pakai bahasa Indonesia untuk sebagai pengantar dan exposure-nya pakai bahasa Inggris seperti itu. Jadi sometimes nggak bilingual, trilingual, pakai bahasa daerah juga untuk memberikan konsep pemahaman kepada anak. Seperti kayak pertanyaan-pertanyaan pemantik, terus kemudian menyamakan dengan kegiatan atau bahasa atau culture yang ada di daerah maupun culture nasional dengan culture English kayak gitu. Tapi untuk keseluruhan SMP ini hanya menggunakan bahasa Indonesia saja gitu Pak? Kalau umum pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau yang diajarkan setidaknya ada 4, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian kan tadi Bapak bilang di sekolah, di kelas kan ada mungkin pakai bilingual ataupun trilingual itu. Trilingual. Kemudian berarti kan itu ada kode mixingnya berarti kan Pak? Ada code mixingnya pasti, sering sekali code mixingnya. Kalau di sekolah untuk drilling sama ngasih exposure ke anak itu mostly code mixing. Kita pakai bahasa Inggris dan kemudian diartikan. Untuk pengantarnya saya jujur saja malah pakai bahasa Indonesia, tapi untuk exposure-nya kami berikan yang terbaik untuk bahasa Inggris pronunciation. Kemudian alasan Bapak menggunakan code mixing saat mengajar itu Bapak? Kalau saya pribadi itu yang pertama, kenapa code mixing? Karena target student saya atau student saya itu satu tadi, tidak setiap anak dapat bahasa Inggris di sekolahnya dulu, SD atau madrasahnya dulu. Karena saya mengajar di tingkat pertama atau kelas 7. Yang kedua, memang jauh lebih mudah memahamkan anak dengan code mixing ya. Kalau cuma bahasa Inggris terus 90% atau 80% anak nggak paham. Sedangkan kalau dengan code mixing yang kita gunakan strategi yang baik,
anak akan menyadarinya dalam penemuan dalam belajar itu, oh Mr. Hadi sedang pakai bahasa Inggris dan maknanya ini ternyata seperti itu. Kurang lebih itu aja sih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Bagus nggak? Jadi nggak? Nggak, suaranya jadi